Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas tuntas sebuah novel terjemahan nih. Judulnya Dunia Tanpa Cinta, karya Susan Abdul Hawa. Kita udah kumpulin rangkuman dari berbagai sumber yang Anda bagikan. Ada info dari penerbitnya, Bentang Pustaka, sama Mizan Store, terus catatan Gramedia, profil penulis di Beauty Indonesia, Wikipedia juga, daftar buku Thrift Books, sampai ulasan dari blog literasi. Nah, tujuan kita kali ini apa? Ya, menggali inti ceritanya, kenalan lebih dekat sama penulisnya, dan coba pahami kenapa sih karya ini penting, relevan buat Anda. Yuk, langsung aja kita mulai penelusuran kali ini, oke? Mari kita bedah ceritanya dulu ya. Jadi, tokoh utamanya ini Nahar. Dia perempuan Palestina yang dipenjara di semacam fasilitas super canggih Israel gitu, namanya Kubus. Nah, dari dalam sel ini, dia itu kayak mengenang lagi perjalanan hidupnya yang, penuh liku banget. Mulai dari nikah muda, terus ditinggal suami, jadi warga kelas 2 di Kuwait, diusir ke Yordania, sampai akhirnya balik ke Palestina, tanah leluhurnya. Dan ya jatuh cinta sama seorang pejuang di sana. Ditekankan banget kalau hidupnya itu, gimana ya, dihantam keras lah sama berbagai bentuk kekuasaan. Ada isu Zionisme, ini kan gerakan politik ya, soal negara Yahudi itu. Terus imperialisme dominasi negara gitu. Sama patriarki juga, sistem yang lebih utamain laki-laki. Tapi dia terus bertahan, bahkan puluhan tahun di penjara. Tugas terberatnya, kayak disebut di sumber, itu ya cuma satu, tetap hidup. Betul. Dan cara narasi membingkai tetap hidup sebagai tugas utama ini menarik banget menurut saya. Ini bukan sekedar soal bertahan fisik aja kan, tapi juga gimana menjaga kemanusiaan di tengah tekanan politik yang begitu besar. Nah, terkait ini, ada kutipan menarik dari Mint Press News yang dikutip Mizan Store. Katanya, karya Abdul Hawa ini bikin kita bisa mendengar suara, mengecap rasa, menghidu aroma, dan meraba denyut nadi Palestina. Wah, dalam ya? Iya, jadi kekuatannya itu bukan cuma di alur cerita, tapi di kemampuannya menciptakan pengalaman indrawi, emosional, yang lebih dari sekedar katakanlah laporan berita gitu. Kemampuan menghidupkan cerita kayak gitu pasti nggak lepas dari penulisnya sendiri ya. Cerita yang sekuat ini pasti bikin penasaran. Jadi, siapa sih sebenarnya Susan Abdul Hawa ini? Nah, dari sumber-sumber Anba itu kita dapat gambaran yang cukup jelas. Dia ini seorang Palestina Amerika. Lahirnya tahun 1970 di Kuwait. Orang tuanya itu pengungsi Palestina. Gara-gara perang 6 hari tahun 67 itu. Masa kecilnya juga pindah-pindah terus. Oh ya, kemana aja? Antara Kuwait, Amerika Serikat, Yordania, Palestina. Dia bahkan pernah tinggal di panti asuhan Dar al-Tifl di Yerusalem beberapa tahun, terus masuk sistem foster care gitu di AS. Latar belakang kayak gini ya jelas memberi kedalaman sama otentisitas yang kuat banget ke tulisannya. Luar biasa ya, perjalanan hidup yang begitu beragam gitu pasti ngasih perspektif unik ya ke tulisannya. Tapi menarik juga, katanya sebelum jadi penulis, dia itu punya latar belakang sains ya? Benar banget, dia belajar biologi, terus punya gelar Master Neuroscience. Baru setelah itu dia fokus nulis. Wow, dari sains ke sastra. Iya, dan selain nulis, dia juga dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia. Dia juga pendiri organisasi anak, namanya Playgrounds for Palestine. Jadi emang ada koneksi yang erat antara karya sama aktivismenya. Pantesan ya. Nah, novelnya yang lain, Mornings in Jenin, itu kan sukses besar ya. Kalau nggak salah baca di Wikipedia sama Beauty Indonesia, novel itu bikin dia jadi penulis Palestina yang paling banyak dibaca di dunia. Iya, betul. Terjual lebih dari 1 juta kopi, diterjemahin ke, kalau nggak salah, 32 bahasa. Banyak banget. Nah, Dunia Tanpa Cinta ini, yang judul aslinya Against the Loveless World, terbit 2020, itu juga dapat banyak pujian kan? Versi Indonesianya diterbitkan Bentang Pustaka. Betul, Mizan Store juga menyoroti beberapa keunggulan novel ini. Pertama, karakter Nahar. Katanya terasa nyata, disukai pembaca. Dia tuh bukan tokoh yang, lemah atau sebaliknya superwoman yang klise gitu. Realistis gitu ya? Iya, realistis. Kedua, ratingnya tinggi di Goodreads. Ketiga, nah ini penting nih, kisah Nahra ini dianggap bisa ngasih pemahaman universal tentang situasi hidup di bawah penjajahan. Jadi memungkinkan pembaca ikut merasakan denyut nadi Palestina, kayak kutipan tadi itu. Oke. Jadi benang merahnya kuat ya?
Tapi tadi sempat lihat juga, walaupun infonya secara umum konsisten, ada sedikit perbedaan detail kecil gitu antar sumber yang Anda bagikan. Kayak jumlah halaman. Bentang nyatet 464, Mizan Store 424. Atau tanggal terbit cetakan pertama terjemahannya. Gramedia nyantumin April 2025, padahal buku aslinya 2020. Jadi, kayaknya ini keliru deh. Nah iya, perbedaan kecil kayak gitu memang ya biasa terjadi sih kalau kita ngumpulin info dari banyak tempat. Ini sekaligus ngingetin kita juga ya pentingnya memilah informasi. Tapi yang paling penting, pesan intinya tema bukunya soal ketahanan individu di tengah dunia tanpa cinta yang dibentuk kekuatan geopolitik besar, trauma pribadi, terus sosok penulisnya itu tergambar konsisten kok di semua sumber. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Novel Dunia Tanpa Cinta ini kayak, ngebuka jendela gitu ya, buat ngelihat realitas personal dan politik yang rumit banget. Disampaikannya lewat sudut pandang karakter perempuan yang kuat, ditulis sama pengarang yang punya ikatan personal mendalam, dan ya suara yang vokal. Bener banget. Buku ini tuh kayak menjembatani gitu ya, pengalaman pribadi si Nahir ini dengan kekuatan sejarah yang lebih gede. Zionisme, imperialisme, patriarki seperti yang tadi udah kita singgung. Intinya, ya ini kisah tentang daya tahan manusia lah dalam menghadapi keadaan yang luar biasa sulit. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin ya buat Anda bawa pulang. Sumber-sumber kita kan juga nyebutin soal aktivisme Abul Hawa di dunia nyata, termasuk dukungannya pada gerakan boikot divestasi sanksi atau BDS. Itu kan kampanye global buat menekan Israel secara ekonomi dan politik. Terus pandangannya yang membandingkan kebijakan Israel dengan praktek apartheid di Afrika Selatan dulu, sampai partisipasinya di debat yang cukup kontroversial di Oxford Union soal itu. Iya, itu juga disebut ya. Nah, pertanyaannya gini. Sejauh mana sih pandangan dan tindakan seorang penulis di luar karya fiksinya itu bisa atau mungkin mempengaruhi cara Anda membaca dan menafsirkan novelnya? Sesuatu buat direnungkan mungkin ya.